Kami adalah Warkop. Halo, nama saya Rian. Nama saya Muzil. Nama saya Fadli, Saya adalah mahasiswa desain komunikasi visual di salah satu kampus namanya Universitas Negeri Makassar. Basic saya fotografi dan videografi. Saya basicnya di video editing dan sekarang ke animasi amatir. Wah. Basically, saya adalah seorang sinematografer. Wow. Newbie. DKV itu tukang. Tukang seperti apa? Hah? Tukang seperti apa? Ya tukang. Tukang gambar, tukang foto, tukang video, tukang desain, tukang cetak. Semua itu DKV, tukang. Kalau saya di cafe itu adalah sebuah ilmu untuk merancang sesuatu, tapi di dalamnya itu banyak bidang-bidang ilmu kayak teman-teman mau bikin misalnya produk, tapi teman-teman juga harus tahu tentang fotografi karena kalian harus fotografi itu di DKV hanya untuk membantu untuk membuat produk itu. Kalian tahu ilmu fotografi dan buat produk itu untuk mendesainnya dari ilmu fotografi, kayaknya begitu terus. Sama juga dengan videografi kayak kalian buat iklan, sebenarnya videografi untuk membantu perancangan kalian untuk mengiklankan produk kalian. Itu dia DKV. DKV yang di kepala saya, di pikiran saya, desain komunikasi visual, menggambar. Tapi selama 4 semester saya banyak terbuka perspektifnya gitu. Karena DKV itu ternyata nggak sesempit itu. DKV itu ternyata lebih ke konsep, lebih memberi lebih memberi racun kepada orang-orang. Mungkin lebih ringannya dia menghitskan sesuatu gitu. DKV tugasnya. Nah, lanjut bang. Ya. Ini baru pulang ini kampus dan rasanya santai-santai mematikan. Kenapa? Kuliahnya santai, Senin sampai Jumat, kadang-kadang cuma Senin sampai Rabu, tergantung mata kuliah yang diambil. Tapi itu tugas di luar kampusnya, Masya Allah, tugasnya astaga menumpuk. Itu tergantung manajemen waktu kita sih sebenarnya. Itu tugas menumpuk karena kita sendiri sih yang kita sendiri yang simpan-simpan itu tugas, tidak langsung kerja setelah pulang. Tapi kan memang kebanyakan ada di kafe begitu, banyak kerjanya di luar, banyak kegiatan di luar kampus. So rasanya masuk kuliah di kafe itu santai-santai membunuh. Rasanya pertama pasti senang, keren, ketemu teman-teman sehobi, ada yang videografi, fotografi, ilustrasi, komik, wibu, semuanya ada. Tapi apa tadi lagi? Rasanya pertama senang dan lama-lama kayak waduh, kayaknya bukan di sini untuk memfokusi satu bidang ilmu, karena di kafe banyak sekali ilmu, jadi rasanya sekarang seperti susah. Semester 1, 2, 3 memang keras banget. Karena di 3 semester itu kita diajarin manual, menggambar dan mewarnai. Terus mewarnainya bukan pakai krayon, kita pakai cat air. Terus kita mainnya gradasi dari putih, terang, dari gelap sampai terang, monokrom namanya. Terus yang satu lagi tuh namanya saya lupa ingatan saking susahnya. Nirmana. Fuck this. Nirmana itu aduh gila. Itu mata kuliah yang benar-benar bikin kita begadang dan ya lumayan lah, kita di rumah 4 orang kerjanya borongan gitu. Satu tugas kita kerja sama-sama 4, ganti-gantian tugasnya si ini, si itu. Pengalaman terberat saat kuliah di kafe kayaknya semuanya deh. Jadi kita
masuk di dalam desain komunikasi visual itu jurusannya itu punya beberapa aliran seperti desain, fotografi, videografi, animasi, komik, ilustrasi. Itu kan banyak yang dipelajari. Itu semua dipelajari di dalam DKV. Tetapi kita kan sebagai manusia biasa tidak bisa menguasai semua itu. Jadi pada saat yang berat itu ada mata kuliah yang tidak dapat kita kuasai. Seperti misalnya saya kemarin Nirmana 2. Aduh. Bang Andi, itu Nirmana 2 hanya Tuhan yang tahu, sama anak DKV yang tahu. Pengalaman terberat mata kuliah atau apa yang pengalaman? Oh, kalau anak DKV itu pengalaman terberat sudah pasti tugas Nirmana, membuat sesuatu hal yang berulang dan maknanya tidak ditahu. Dan menghabiskan uang. Mungkin ada pengalamannya. Pengalamannya buat papan berapa kali berapa itu square, terus ditancapkan tusuk gigi. Ada juga disuruh buat pipet berulang-ulang sampai berirama. Orang lain itu bilang ini pelajaran SD atau apa? Masa kuliah buat pipet. Tapi itu yang kita buat. Beberapa waktu lalu saya sempat kontrak sama film. Saya bagian behind the scene. Kan produksi itu sebulan gitu. Terus itu kan libur kuliah. Saya berani ambil kontrak karena libur kan. Nah pas itu di produksi ada masalah, jadi diundur sampai 2 minggu. Waduh, di situ pas masuk kuliah kerjain BTS juga. Jadi pas pulang kuliah saya harus kerja BTS lagi, lanjut ke lokasi syuting. Pas pulang jam 2 lanjut kerja tugas, besok kuliah lagi. Itu terjadi sampai seminggu. Duh gila. Terberat banget. Susah lagi. Susah. Tapi di situ sih enaknya kalau kita masuk DKV kita dapat manage waktu. Itu memang bener-bener. Terus kalau udah terbiasa, udah asik sih sebenarnya. Ya. Sekarang udah mau berat gimana, enak rasanya, Anda bisa di manage gitu. Berganti-ganti ya. Iya, thank you DKV. Saran saya kalau untuk teman-teman yang kayak saya di bidang fotografi dan videografi, sebaiknya tidak perlu masuk DKV. Bukan saya larang masuk DKV, tapi sebaiknya pilih jurusan yang lebih relevan, yang lebih cocok dengan passionmu, yaitu fotografi dan videografi. Tapi misalnya kalau kamu basicnya pintar gambar, mungkin cocok masuk dalam desain komunikasi visual, atau misalnya senang desain, fotografi, videografi, mungkin cocok. Tapi kalau saya mending masuk ke jurusan perfilman. Itu lebih cocok untuk teman-teman yang memang passionnya dalam videografi dan fotografi. Kalau saya itu. Kalau teman-teman yang mau mendalami di satu bidang ilmu, kayak misalnya videografi, mending ambil kuliah film, karena kalian tidak akan terpecah-pecah. Kalau fotografi juga mungkin kalau ada jurusan fotografi mungkin lebih baik ambil jurusan, karena di DKV yang tadi saya bilang banyak sekali yang dipelajari, fotografi, videografi, animasi. Sebenarnya itu untuk mendukung rancangan yang kalian ciptakan. Kalau saya begitu. Tapi kayaknya di DKV luar ada yang ditekuni. Kebetulan di kampus saya semuanya dipelajari. Mampus. Astaga. Basically cocok sih sebenarnya. Kalau fotografi, sinematografi harus belajar ilmu DKV juga. Yang pertama mulai dari storyboard kan. Kalian bisa belajar storyboard dari situ. Kan ada mata kuliah komik, bisa di situ. Terus kalau soal warna itu di Nirmana 1 kita belajar color harmony. Di situ kita bakalan diajarin bagaimana kombinasikan warna, dan itu bisa dimasukkan ke dalam ilmu fotografi kita. Fotografi, sinematografi kan butuh warna gitu. Di video kan butuh color grade. Di foto kan butuh preset kan. Bagi preset bang.